Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Gimana nih kabarnya semua? Udah siap belum buat presentasi proyeknya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ibu mau minta tolong ya satu dari kalian, di antara kalian itu untuk memimpin doa. Silakan dipimpin. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, berdoa sudah selesai. Sekarang Ibu mau absensi dulu ya untuk mengkonfirmasi apakah kalian ada di Google Meet ini. Tolong yang Ibu panggil itu menyalakan mikrofon sama on cam ya, semuanya harus on cam. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Ibu absen ya, Komala Dewi. Hadir, Bu. Gimana kabarnya Komala? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Rina Perbantani. Hadir, Ibu. Gimana kabarnya Rina? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita udah memasuki pertemuan kedua pada materi pencemaran lingkungan. Jadi kemarin Ibu udah ngasih tugas kan ke kalian? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Coba Ibu mau nanya ke Rina ya, Rina, apakah hadir? Bisa mendengar suara Ibu, Rina? Hadir, Ibu. Baik. Rina, udah mempersiapkan apa aja nih buat tugas yang akan dipresentasikan pada hari ini? Yang dipersiapin lembar kerja dari Ibu sudah saya kerjakan sih sama kelompok saya. Jadi saya siap buat presentasi hari ini, Bu. Bagus, ya. Jadi kan di tujuan pembelajaran ini bukan hanya kalian tuh mendapat teori saja ya, tetapi kalian juga harus mempraktikkan gitu untuk terjun langsung ke lingkungan. Apakah lingkungan kalian itu bersih? Apakah lingkungan kalian itu tercemar, gitu kan? Ya. Sekarang Ibu mau minta kelompoknya Rina ya untuk mempresentasikan proyeknya atau tugasnya. Silakan kelompok Rina. Baik, Ibu. Ya. Punten, Bu, saya izin present screen. Baik, Kemal. Punten teman-teman, apakah slide-nya sudah terlihat? Belum, Komala. Belum, Kom. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rina Akbar Bantani dan teman saya Komala Dewi akan mempresentasikan lembar kerja siswa tentang pencemaran lingkungan. Next. Jadi pada lembar kerja ini kan memuat pada KD 4.8 di mana membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, tujuannya itu untuk membuat poster tentang pencegahan dan upaya terhadap pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air. Untuk dasar teorinya itu
Pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu. Nah, masalah pencemaran adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat dari adanya bahan pencemar di suatu ekosistem yang dapat dinetralisasikan. Nah, contohnya itu kan ada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas airnya itu turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Eh, jadi, alat dan bahan pada untuk melakukan kegiatan ini yaitu ada alat tulis. Yang pertama itu ada pensil warna atau krayon dan penggaris. Nah, cara kerja yang dilakukannya itu yang pertama, carilah informasi mengenai pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air. Yang kedua, tentukanlah gambar apa saja yang akan kamu buat dan kalimat-kalimat yang akan ditulis di poster. Dan yang ketiga, siapkanlah kertas dan alat tulis serta pensil warna atau krayon untuk membuat poster yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Komala. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS, kami sudah menjawabnya berdasarkan diskusi kelompok. Nah, pertanyaannya itu terdiri dari 3. Untuk nomor 1 itu, hal apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air? Nah, setelah berdiskusi dengan Rina, jadi jawaban kami itu pencemaran itu ada banyak yang mempengaruhinya itu. Contohnya itu seperti pencemaran limbah rumah tangga, seperti deterjen yang mempengaruhi kualitas air, di mana kualitas air itu tercemar oleh zat-zat kimia yang terkandung di dalam deterjen tersebut. Selanjutnya itu ada contohnya itu ada pembuangan limbah yang mengandung zat-zat kimia. Contohnya itu limbah industri. Pada pembuangan air itu biasanya banyak mengandung zat-zat kimia. Terus yang terakhir itu ada pencemaran akibat sampah. Nah, yang nomor 2 itu faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan terhadap ekosistem air. Nah, sebenarnya itu setelah kita cari informasi dan berdiskusi itu ada banyak. Kita ngambil beberapa contohnya. Yang pertama itu ada sampah, limbah industri, limbah pertambangan, pertanian, deterjen, dan lain-lain. Yang terakhir ada bagaimana cara kita agar menjaga alam sekitar supaya terhindar dari pencemaran lingkungan yang berdampak pada ekosistem air. Caranya itu ada banyak. Yang pertama itu seperti menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, dan menanam pohon di sekitar lahan yang tersedia. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan, serta diskusi dan mencari informasi-informasi di sumber-sumber yang terkait dengan materi pencemaran lingkungan itu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya dan harus segera diatasi. Nah, macam-macam pencemaran itu ada banyak, seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, cara untuk pencegahan terjadinya pencemaran air itu dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sungai atau sumber air yang lain agar tidak mengkontaminasi kandungan air. Selanjutnya itu menggunakan deterjen ramah lingkungan dan masih banyak yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2. Ibu koreksi sebentar ya, kelompok 2. Iya, coba bisa ditampilkan kembali posternya, LKPD-nya tadi. Ya, kelompok 2. Baik Bu, izin menampilkan kembali. Nah, di situ kan ada ayo lakukan bersama dengan kelompokmu, itu kan membuat poster ya. Jadi LKPD ini yang udah jadi ini dibuat di dalam poster. Nah, Ibu mau tahu posternya mana ya, Komala, Rosmi, Rina?
Baik Bu, izin menampilkan ya Bu. Baik. Ini tidak ini Bu. Ini ya, Ibu komentari sedikit ya tentang posternya. Jadi kan poster itu tujuannya untuk mengajak ya, mengajak untuk kita kan temanya pencemaran lingkungan ya. Jadi untuk gimana caranya di poster itu ada ajakan, ada ayo buang sampah pada tempatnya, ayo menanam pohon, ayo kita bersihkan lingkungan. Jadi Ibu koreksi dulu ya, jadi kurang kata-kata di sini ya. Nanti bisa diperbaiki kan, Rosmina dan Rina dan Komala? Bisa Bu. Bisa ya. Ibu tunggu besok ya perbaikannya ya untuk posternya Rina, Komala. Ibu akan kami Bagus. Makasih ya untuk kelompok 2, untuk Rina dan Komala atas presentasi proyeknya ya. Ibu akan sedikit bertanya nih kepada kalian. Setelah sudah melakukan percobaan atau mengamati lingkungan kalian sekitar, apa sih dampak dari pencemaran lingkungan ini bagi ekosistem? Silakan dijawab. izin menjawab Bu. Saya dampak dari pencemaran itu kan pencemaran itu kan berbeda-beda ya Bu, ada pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, dari berbedanya pencemaran tersebut, dampak yang ditimbulkan juga berbeda. Contohnya pada pencemaran air. Nah, kan itu kan air ya Bu. Jadi kalau air tercemar itu kualitas dari air tersebut itu juga tercemar Bu. Jadi yang dari awalnya air itu difungsikan untuk air minum, untuk memasak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan tercemarnya air tersebut tuh tidak bisa digunakan lagi Bu, karena banyaknya kayak zat-zat yang masuk ke dalam air tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan bisa menimbulkan beberapa penyakit. Kemudian untuk pencemaran udara bisa kita lihat di lingkungan juga dampaknya, misalkan dari adanya banyaknya kendaraan bermotor, asap-asap yang ditimbulkan gitu Bu dari polusi udara tersebut, itu tuh bisa menyebabkan berbagai penyakit Bu, terutama untuk penyakit pernafasan. Nah, untuk pencemaran tanah, ayo dibantu teman kelompok Rosmina. Baik Bu. Izin menambahkan benar kata Dina bahwa dampak pencemaran itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, terutama dapat menyebabkan penyakit. Selain itu juga pencemaran itu menimbulkan bau yang jadi sedap dan tidak enak dipandang, dan pencemaran itu sesuatu yang harus kita tangani menurut saya gitu Bu. Kalau contoh dampaknya pencemaran tanah itu, tanah itu bisa tercemar hingga menurunkan kualitas dari tanah tersebut. Jadi Bu, tanah itu tuh mungkin tidak bisa ditumbuh tanaman gitu Bu, gara-gara tanahnya tercemar. Yang Bu. Baik, terima kasih kepada Rina dan Komala. Cukup baik ya penjelasannya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan karena kita hanya mempresentasikan proyek saja. Mungkin nanti tugas-tugas yang belum selesai atau materi-materi yang belum kalian dapat itu bisa dicari dan bisa ditanyakan saya lewat grup WhatsApp ya, karena kan kita masih daring nih. Ibu minta 1 orang siswa untuk mengakhiri kelas kali ini. Silakan dari kalian.
Punten Bu, izin bertanya, maksudnya kita memimpin doa ya Bu? Iya, benar. Pimpin doa. Ini pimpin doa sudah ya. Sudah. Baik Bu, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Membaca doa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai pada kelas kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, karena hanya sebentar begitu, karena ini hanya mempresentasikan proyek saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Baik. Izin live Bu. Baik. Udah masuk. Stop. Tugas-tugas itu udah ya.